Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mas Hanif, sebelum kita jeda tadi saya sempat menanyakan, lalu bagaimana tanggapan PKB yang melihat bahwa PKS ternyata butuh waktu dan butuh mekanisme internal untuk menentukan sikapnya. Jadi tidak langsung begitu menerima pasangan Amin karena yang dideklarasikan pertama adalah baca presnya, belum baca wapresnya. Tanggapan Mas Hanif seperti apa? Ya, saya atau PKB tentu menghormati mekanisme internal yang ada di PKS karena ini memang lazim di dalam partai politik. Pengalaman PKB kan juga begitu pada saat kita membahas dan mendiskusikan lamaran dari Nasdem waktu itu untuk pasangan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Kita juga membutuhkan waktu untuk konsolidasi secara internal. Kita juga harus melewati sejumlah mekanisme yang ada di dalam partai. Jadi saya kira itu wajar dan tentu kita sangat menghormati itu. Dan kalau melihat dari perjalanan sejak deklarasi sampai hari kan kayaknya kode-kode yang dilempar teman-teman PKS ini kan kode-kode keras semua, bahwa insya Allah kita akan tetap bersama lah kira-kira gitu. Jadi saya don keputusan malam hari ini keputusan yang baik. Dan insya Allah ini menjadi start awal nantinya agar pasangan Amin, Anies Muhaimin ini bisa leading di lapangan dan mudah-mudahan bisa menang dan berkah gitu untuk Indonesia. Kode yang paling kuat menurut PKB tuh sinyal-sinyal yang diberikan PKS yang semakin jelas tuh apa, Mas Hanif? Secara politik? Ya dari awal kan teman-teman di PKS kan sudah sampaikan ahlan wa sahlan kan bahasa begitu. Terus kemudian kita kemarin sudah bertemu dengan teman-teman PKS juga bersama dengan teman-teman Nasdem di kantor DPP PKS. Kita juga udah bicara-bicara, bahkan Jalal Waton lagu Jalal Waton udah diputar tuh di kantor PKS kan. Ya jadi ya, sinyalnya menurut saya buat kami ini sangat jelas. Walaupun kami belum tahu keputusannya, tapi insya Allah lah keputusannya ini akan melegakan kita semua sehingga kekuatan pasangan Amin ini akan makin kuat karena mewakili, ya katakanlah kalau selama ini teman-teman PKS dianggap mewakili let's say semacam Islam kota atau Islam modern gitu, lalu teman-teman PKB mewakili Islam desa atau Islam yang tradisional, lalu teman-teman Nasdem mewakili katakanlah yang nasionalis gitu. Ini komplit lah kira-kira sudah. Dan insya Allah karena komplit itu gitu ya, Mas Hanif, mewakili Indonesia secara keseluruhan. Oke, baik. Mas Pipin, ini kita lihat jamnya sudah 18.30, kira-kira apakah akan mundur atau masih menunggu apa lagi sambil semua menantikan keputusan dari rapat Majelis Syuro PKS? Mas Pipin. Ya, saat ini sedang persiapan ya, karena setelah tadi silaturahim, kemudian sholat, dan juga ada ramah tamah sejenak. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan segera disampaikan oleh Presiden PKS ya bersama Sekjen dan Bendahara yang akan mengumumkan, dan selanjutnya ada doa dan untuk keberkahan dari proses yang ada. Dan insya Allah saya kira kami optimis, insya Allah mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keputusan Musyawarah Majelis Syuro hari ini insya Allah akan memberikan kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, Mas Pipin, sebelum rapat Majelis Syuro hari ini kan juga ada pertemuan antara PKS, Nasdem dan juga PKB bersama dengan Mas Anies Baswedan dan juga Gus Imin. Seberapa signifikan pertemuan terakhir sebelum Majelis Syuro ini menguatkan keputusan yang akan disampaikan sebentar lagi? Ya tentu ya, kita berdiskusi memang beyond, lebih dari sekedar hari ini, tapi kita juga memang sudah berbicara bagaimana hari-hari ke depan, bagaimana kita melaksanakan safari dari satu daerah ke daerah yang lain, kemudian bagaimana strategi pemediaan kita, bagaimana strategi kita berkomunikasi kepada anak-anak muda, kepada ibu-ibu, dan berbagai kalangan. Saya kira memang diskusi hari ini ya selain membicarakan masalah capres-cawapres, tetapi kita juga membicarakan bagaimana strateginya kita menang. Kenapa? Karena masyarakat ingin perubahan ya. Makanya kenapa koalisi kita dinamakan koalisi perubahan, karena kita concern ingin menyalurkan, ingin memberikan
keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa kita ingin ada perubahan dan perbaikan yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Dan kami yakin bahwa platform itu sampai saat ini insya Allah tidak berubah. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ya meskipun PKB baru masuk, tetapi kami berkomitmen bahwa platform itulah yang akan kita bawa. Jadi insya Allah rakyat Indonesia tidak perlu khawatir, ya kita ingin bagaimana menjambut berbondong-bondong orang yang ingin menghendaki perubahan ke depan. Sambil menunggu pengumuman dari rapat Majelis Syuro PKS dan juga sudah hadir tadi ada Anies Baswedan dan juga Gus Imin, apa setelah pengumuman atau penyampaian keputusan dari Majelis Syuro akan ada deklarasi? Mas Pipin? Ya tentu ini akan dibahas dari tim Capres, kemudian ketiga partai ya, untuk membicarakan kapan waktu yang tepat kita mendeklarasikan secara resmi koalisi perubahan untuk Capres-Cawapres ini. Itu salah satu bahasan yang kita bahas. Tentu kita akan cari waktu yang baik, ya hari yang baik untuk memutuskan kapan. Oke, baik. Mas Hanif, berarti bisa dikatakan bisa jadi belum malam ini terjadi deklarasi pasca nanti penyampaian hasil keputusan Majelis Syuro ya. Tanggapan Mas Hanif soal waktu deklarasi ini akan dirundingkan bertiga atau bagaimana? Dan nanti lengkap semua partai akan datang lagi? Ya kalau soal itu saya benar seperti yang dikatakan oleh Mas Pipin. Jadi mungkin nanti bisa kita diskus bareng-bareng soal itu, apakah kemudian perlu dilakukan deklarasi lagi apa tidak. Dan kalau perlu dilakukan kapan, di mana, bagaimana dan seterusnya. Tapi pada intinya bahwa ketika pada akhirnya nanti teman-teman PKS memutuskan bersama-sama mengusung pasangan Amin ini, ya tentu nanti banyak hal yang harus kita diskusikan secara bersama-sama, baik melibatkan ketiga partai maupun tim dari masing-masing capres maupun cawapres. Mas Hanif, dari kacamata PKB sendiri, apa keuntungan bagi PKB dan juga koalisi dengan akhirnya pengumuman PKS pada malam hari ini yang sepertinya sinyalnya akan positif bagi PKB, Gus Imin dan juga koalisi? Ya tentu dengan hasilnya teman-teman PKS ini kan jadi lengkap sudah spektrum ideologi yang ada di koalisi perubahan ini. Ini mewakili gagasan dan cita-cita besar perubahan yang diusung oleh Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang secara real politik kemudian di-backup oleh kekuatan yang ya katakanlah mewakili kalangan nasionalis, terus kemudian kekuatan yang mewakili Islam tradisional, katakanlah begitu, kekuatan yang mewakili Islam modernis. Jadi artinya dari sisi spektrum ideologi maupun politik ini jadi lebih kuat. Yang kedua, kalau kita lihat persebaran suara dari masing-masing partai juga masing-masing punya kelebihan. Kan PKS kan juga partai yang cukup besar gitu, yang punya basis kuat misalnya kayak di Jawa Barat atau DKI Jakarta dan beberapa daerah lain. Sebagaimana juga PKB yang kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur. Gitu. Nah tentu ini akan bisa saling melengkapi untuk mewujudkan kemenangan dari pasangan Amin ini pada perhelatan 2024 yang akan datang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.